صل وسلم وبارك عليه. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علني. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كتفه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صفيا ذا بمختتن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Para jemaat Al-Hamidiyah rahimakumullah, mari kita bacakan suratul Fatihah khususnya untuk pendiri pesantren Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekhu beserta istri Bu Nyai Solhah beserta para guru-guru kita yang sudah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahannya, dan semua yang kita lakukan menjadi amal baik untuk mereka semuanya. Dan kita juga bacakan suratul Fatihah untuk pengarang kitab yang kita bacakan sekarang, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, pengarang kitab Bidayatul Hidayah. Dan kita juga membaca syarahnya kitab Muraqil Ubudiyah karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ala hadhi niyah wa kul niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji bersama pengasuh di pesantren Al-Hamidiyah Depok. Alhamdulillah sekarang sudah masuk episode yang ke-40. Terima kasih para jemaah yang sudah istiqomah baik di pesantren langsung di studio maupun di Zoom ya, di virtual. Saya melihat bukan hanya tenaga pendidikan keluarga besar Al-Hamidiyah saja yang hadir. Saya lihat beberapa yang hadir dari kolega-kolega kita juga gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ngasuh ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Jamaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, kita masih melanjutkan bagian kedua dari kitab Bidayatul Hidayah ini, yang isinya itu adalah tentang menjauhi hal-hal yang dilarang, di ijtinabul ma'asi gitu ya. Al-qismu tsani ini al-qaulu an ijtinabil ma'asi, menjauhkan dari kemaksiatan. Dan kita sudah membahas di bab sebelumnya itu tentang apa saja yang perlu dijauhi. Yang terakhir itu kita perlu menjaga lisan kita. Banyak beberapa hal yang sudah dibahas oleh Imam Al-Ghazali, sampai ada 8 ya yang sudah kita bahas kemarin. Dan kemarin diakhiri dengan satu kesimpulan dari Imam Al-Ghazali bahwa lidah itu merupakan anggota tubuh kita yang paling besar bahayanya kalau seandainya kita jaga, kalau seandainya tidak kita jaga gitu. Nah, kemarin itu begitu. Bahasa ininya itu kemarin di halaman 77 ya, saya kira ya. Di halaman 77 itu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa lisan itu adalah aqwa asbabi hilakika. Itu bisa menjadi penyebab yang paling berbahaya yang dapat merusak kalian. Lidah itu, lisan itu. Aqwa asbabi hilakika fid dunya wal akhirah. Lidah kita bisa menjadi penyebab terplesetnya kita, itu yang
paling membahayakan baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, ya. Jadi pesannya supaya menjaga lisan. Bahkan kemarin kita mendengar contoh bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu punya kebiasaan ngemut batu supaya tidak terbiasa mengatakan hal-hal yang buruk gitu, untuk menjaga mulutnya supaya tidak terpeleset mengatakan hal yang tidak bermanfaat, ya. Sampai itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, sebelum kita lanjut pada bagian berikutnya, ini ada satu nazom nih. Mungkin bagus juga kalau kita baca di tengahnya ya, di halaman 77. Nazom di sini waqala Abu Bakar bin Khalaf al-Lakhami. Nazman dengan bahar tawil. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Bahar tawil ya. Yamutul fata min asratim mil lisanihi walaisa yamutul mar'u min asratir rijli fa asratuhu min fihi tarmi birasihi wa asratuhu birrijli tabra ala mahli. Yamutu akan meninggal seseorang, yamutu akan meninggal siapa? Al-fata, seorang pemuda, min asratin, akibat terpeleset, min lisanihi, dari lisannya. Seseorang itu seorang yang masih muda, yang gagah berani pun itu bisa mati, itu bisa meninggal, itu bisa wafat, itu diakibatkan oleh lidahnya, bisa tuh. Walaisa yamutu, dan tidaklah mati, meninggal siapa? Almar'u, seseorang, min asratir rijli, hanya gara-gara luka di kakinya. Nah, ini satu perumpamaan. Seseorang itu mati itu bukan karena luka di kaki, tapi karena terpeleset lidah, katanya. Mengapa begitu? Fa'asratuhu, maka terpelesetnya seseorang, min fihi, akibat mulutnya, tarmi, itu bisa mengakibatkan hilang, biroksihi, kepalanya. Gitu. Gara-gara salah omong di depan raja, zaman dulu mungkin dipenggal misalnya. Atau gara-gara salah memberikan instruksi misalnya atau apa, bisa menyebabkan dia masuk penjara misalnya gitu ya. Nah ini fa'asratuhu min fihi tarmi birosihi gitu. Terpelesetnya seseorang akibat mulutnya itu bisa mengakibatkan hilang kepala. Bagaimana kalau luka di kaki? Wa asratuhu, dan bukan luka sih sebetulnya, terpeleset, maaf. Wa asratuhu, dan terpelesetnya seseorang birrijli, karena kakinya, tabro, itu akan sembuh ala mahlin, sebentar juga sembuh gitu. Nah, ini tentu perumpamaan, bukan berarti kalau kepeleset kaki terus sama sekali tidak bahaya, karena kalau jatuhnya kepala duluan terbentur bisa juga mati. Tapi ini kan menekankan betapa sebetulnya lisan itu adalah aqwa asbabi hilakika fid dunya wal akhirah. Yang paling bisa menyebabkan kita terpeleset itu adalah lidah, bukan kaki ya. Terpeleset kaki ya mungkin keseleo, oke, diurut sembuh. Tapi begitu kepeleset lidah, ada orang tersinggung sebentar saja, sedikit saja dengan 1-2 kata, wah itu bisa akibatnya kita sudah tahu lah ya. Pengalaman kita di Indonesia, baik masa kontemporer maupun dalam sejarah pada masa dulu begitu ya, selalu ada. Baik, kita lanjutkan sekarang halaman 77, baris ke 1, 2, 3, ke-7 ya, dari bawah. Baris ke-7 dari bawah untuk yang versi umum. Mungkin ada juga yang versi yang lainnya. Tapi kita akan memulai pada kalimat wa ammal batnu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ammal batnu, dan adapun perut. Wa ammal batnu, dan adapun perut, fahfazhu, maka hendaklah engkau menjaga itu al-batnu, min tanawilil harami, dari mengkonsumsi atau memakan yang haram. Tanawul itu mendapatkan sebetulnya. Nah, tanawala ya tanawalu, tanabulan. Kita bisa artikan di sini mengkonsumsi atau memakan. Fahfazhu, maka hendaklah engkau jaga itu al-batnu, perut, min tanawulil harami, dari memakan yang haram, wasyubhati, dan memakan yang subhat. Nah, ini anggota tubuh yang berikutnya yang harus kita jaga, yaitu perut, al-batn. Harus dijaga dari yang haram dan yang subhat. Jadi bukan dari yang haram saja. Kalau yang haram kan jelas, al-haram bayyin, al-halal bayyin, wal haram bayyin, ya kan? Yang halal udah jelas, yang haram juga jelas. Wa ma bainahuma subhat. Ya, subhat itu yang gimana sih? Di antara halal dan haram. Gitu. Di antara halal dan haram, ya itu subhat gitu. Nah, Imam Al-Ghazali menitipkan yang harus kita hindari itu bukan sekedar yang haram, tetapi juga yang subhat. Ya. Kita ragu gitu, ini halal atau haram gitu ya. Bainal halal wal haram. Nah, tinggalkan gitu. Wahris, dan bersungguh-sungguhlah engkau, ijtahid, ala thalabil halali, untuk mencari nafkah yang halal. Jadi bersungguh-sungguh itu perintahnya bukan bersungguh-sungguhlah untuk mencari nafkah yang banyak, bukan. Wahris ala thalabil halal. Kata Rasul, thalabul halal faridah. Bukan hanya thalabul ilmi ya. Thalabul halal faridah ala kulli muslim. Mencari yang halal itu ya wajib bagi setiap muslim. Ihris ala talabil halal, sungguh-sungguhlah engkau untuk mencari nafkah yang halal. Fahris, maka faidha wajadtahu, maka kalau engkau sudah menemukan nafkah yang halal, alhamdulillah sudah bekerja, alhamdulillah di Yayasan Islam Al-Hamidiyah dapat ma'isyah, dapat rezeki halal, kita mengajar. Faidha wajadtahu, maka kalau engkau alhamdulillah sudah berhasil menemukan rezeki yang halal karena kerja kita halal, apa yang harus kita lakukan? Nah, belum selesai. Yang harus dilakukan adalah fahris, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh ala an taqtasira, untuk antaktasiro itu mencukupkan, meringkas, mencukupkan. Fahris, maka bersungguh-sungguhlah engkau ala antaktasiro, agar engkau mencukupkan diri minhu, dari rezeki yang halal itu, ala ma dunas syaba', ala ma dunas syaba'. Nah, ini boleh di sini kalau penuh jemaahnya berjubel nih sekarang di studio. Ya, boleh di sini geser ya. Alhamdulillah ya. Nah, kata Al-Ghazali ada dua langkah. Yang pertama itu cari nafkah yang halal. Yang kedua, kalau sudah dapat tempat kerja yang alhamdulillah halal rezekinya gitu ya, yang harus dilakukan naik tingkat menjadi
antaqtasira minhu ala maduna syaba. Jangan suka terlalu kenyang, berlebihan katanya. Jadi perut itu jangan terlalu diisi jadi harus mencukupkan maduna syaba. Maduna syaba itu mencukupkan diri pada makanan yang tidak terlalu membuat kita kenyang. Gitu. Tidak berlebihan gitu ya. Nah, makanya kan ada kita sering mendengar nasihat Rasul itu jangan makan sebelum lapar, terus nahnu qaumun la na'kul hatta najuu'. Kita adalah umat yang tidak makan sampai kita lapar. Sampai kita lapar, jadi tidak berlebihan. Lalu wa idza akalna lam nashba. Kalau seandainya kita makan, kita tidak sampai kekenyangan, berlebihan kekenyangan gitu ya. Nah, ini begini maksudnya antaqtasira minhu ala maduna syawab itu begitu. Ya. Jamaah Ahmadiyah menarik juga kalau kita cermati penjelasan Imam Nawawi Al-Bantani di tengahnya di Maraqil Ubudiyah nih. Ini soal kenyang nih. Ada 7 level katanya etika makan itu. Kalau biasa-biasa saja sih ya sudahlah, nggak usah diatur-atur. Tapi kalau mau sempurna kata Imam Al-Ghazali sebetulnya ada 7 tingkatan nih. Maratibul akli. Begini, yang pertama saya baca singkat saja ya, intisarinya. Yang pertama itu kata Syekh Nawawi, makan itu ayyakula ma tahsulu bil hayat. Yang penting itu bisa membuat kita survive. Nah, itu yang pertama. Ya. Makan yang halal yang membuat kita survive. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kayaknya sih kalau cuma survive aja, minum aja saya survive juga misalnya. Masa cuma mencukupkan gitu, sesuap nasi. Oke, yang kedua, boleh ditambah ayyazida ala dzalika miqdaru ma yahsuluhu biquwwah ala ada'il faraid al-khams. Kalau mau ditambah, makanlah makanan yang halal yang bisa membuat kita dapat melaksanakan kewajiban sholat fardu yang 5. Gitu, makan tambah berarti nggak cukup ya, tanpa sunat dulu nih, tanpa sunat cukup untuk kuat untuk sholat 5 waktu. Nah itu udah cukup gitu. Itu yang keduanya. Yang ketiganya apa? Ayyakula ma tahsululahu bihi quwwah ala syamin nafli wa sholatin nafilah. Sudah sih cukup sih, tapi ini masih ada nih rezekinya, ya sudah tambah supaya bisa kita tambah makanannya, porsinya, supaya kita selain bisa melaksanakan yang wajib juga tambah dengan yang sunat gitu. Lebih kuat. Kalau tadi mah cuma aduh ini lemes nih, cuma bisa sampai yang wajib, tambah nih sama yang sampai yang sunnah gitu. Puasa sunnah, sholat sunnah gitu ya. Ini mustahab gitu. Yang keempat, ayyakula ma yuqimu bihi solbahu lil kasbi wal amali. Nah, kalau sekedar untuk sholat wajib, sholat sunat sudah terpenuhi, boleh cari lagi nafkah yang halal, yang bisa memperkuat, menambah kekuatan kita untuk lil kasbi wal amal, untuk bekerja keras. Ini namanya as-syaba' as-syar'i. Jadi boleh kenyang maksudnya gitu ya. Ini tingkatan kenyang nih, tingkatan kenyang. Boleh kenyang kalau seandainya kenyangnya itu cukup untuk supaya kita bisa bekerja keras, apalagi yang lembur barangkali ya. Ini disebut as-syaba' as-syar'i. Ternyata ada juga ya kenyang syar'i, kenyang syariat, kenyang syar'i ada juga. Nah, jadi kenyang syar'i itu adalah kenyang yang bisa menghantarkan kita untuk bekerja keras. Masih ada di atasnya, ada yang kelima, ayyam la'a thulutsa batnihi. Dipenuhi, saya masih belum cukup ini, kalau cuma segitu tambah lagi boleh nggak porsinya? Boleh, sampai terpenuhi 1/3 perutnya.
sepertiga perutnya. Jadi kalau dari perut kita itu 100%, berarti berapa persen? Ya 30-35% itu makanan. 30% lagi buat nafas, 30% lagi buat minum, buat angin. Buat minum ya betul. Jadi ini makan, silahkan tambah kenyang yang sampai sepertiga. Ini disebut oleh Imam Nawawi asy-syaba' al-mu'tad, yang umum katanya. Hadza la karahata fihi, belum makruh nih, sampai sini belum makruh. Masih oke gitu ya. Ini maaf ngomong-ngomong, jamaah kita dari unit apa sekarang? Oh, SMP ya. Oh ya, terima kasih Bapak dan Ibu guru, Mr. Miss dari SMP Islam Internasional Al-Hamidiyah. Islam ya maksudnya. SMP Islam ya, tambahin internasional lah. Kan bertaraf internasional kan? Alhamdulillah SMP kita sekolah menengah pertama Islam berlevel internasional. Alhamdulillah guru-gurunya hadir pada ngasuh kali ini ya. Kayaknya kalau dari SMPI pertama ya, apa sebelumnya sudah pernah? Sudah pernah ya? Oh maaf ya. Ya baik. Nah itu asy-syaba' al-mu'tad kata Syekh Nawawi. Jadi kenyang yang lazim itu belum makruh tuh, nggak apa-apa katanya. Kemudian yang ke-6, mana nih yang ke-6 nih, level yang ke-6. Ayyakula ziyadah ala qadri sulus. Nah, kalau yang ke-6 ini nambah lagi, udah penuh sepertiga dari perut, kenyang perutnya itu, ditambah lagi lebih dari sepertiga. Nah, ini sudah mulai makruh nih, kalau sebetulnya udah kenyang kita, tapi masih wah nambah lagi gitu. Nambah lagi, masih kuat, masih nambah lagi terus. Nah, ini sudah mulai berlebihan nih. Ya, sudah mulai berlebihan yang ke-6 ini. Ini sudah makruh. Mana yang ke-7? Ayyakula ziyadata ala dalika ila ayyatadarrara. Nah, yang ke-7 ini ditambah lebih dari sepertiga terus sampai bikin madarat. Bikin madarat itu mabuk misalnya. Ya, makan nasi juga haram kalau seandainya sudah melebihi level sepertiga. Ya, sampai berlebihan, sampai ayyatadarrara itu sampai muntah, mungkin sampai pokoknya berlebihan. Ayyatadarrara. Apa? Sampai nggak bisa jalan, sampai nggak bisa ke pengajian, udah begini aja, udah pasrah deh, udah nangkarak seneng ya. Oh, kamerkaan kata orang Sunda mah. Apa bahasa Jawanya? Apa? Kemelakaran. Itu bahasa apa tuh? Kekenyangan tapi yang amat berlebih gitu. Megak. Ya, Sundanya ya kamerkaan. Wereg. Ya, wereg. Wareg kalau wareg masih wajar masih ya. Kumaha bade tuang deui, aduh tos wareg cekap nah. Tapi kalau wareg teuing, wah kamerkaan teh eta bener nah. Saya nggak tahu, mungkin jemaah Alhamidiyah yang orang Sunda tahu, kasih tahu kita apa itu yang di atas kamerkaan itu ada nggak? Apa tadi bahasa ini, Pak? Kemelakaran itu bahasa Indonesia ya? Cirebon. Oh Cirebon. Saya orang Cirebon tapi agak ke selatan Pak. Oh gitu. Oh iya. Saya agak ke selatannya Kuningan, jadi bahasa Cirebonnya gitu ya. Kemelakaran ya. Wah, jarang sekali saya dengar. Berarti jarang yang sampai kamerkaan begini nih. Mudah-mudahan lah. Karena ini sudah wahada haram kata Syekh Nawawi, ini tidak bisa tidak bisa dilakukan, jangan. Jadi yang bisa dilakukan sampai yang keberapa ya? Mungkin sampai ke-5 boleh lah. Tapi kalau sudah ke-6, sudah sepertiga ditambah lagi, itu makruh. Yang ke-7 sampai kamerkaan, ayyatadarrar, wa huwa al-batanah, itu al-batanah, perutnya sampai berlebihan, ukur saja sendiri. Dan tidak bisa satu dengan yang lain disamakan kan porsinya. Kalau porsi saya mungkin ya 1 porsi cukup. Tapi ada yang memang 3 porsi belum cukup, jadi belum sepertiga gitu. Kantong perutnya besar. Tangkinya ukurannya besar. Jadi ya itu belum, jadi tidak bisa sama ya satu dengan yang lain. Diukur saja sendiri. Mengapa sih kita tidak boleh kamerkaan?
tidak boleh kekenyangan yang berlebihan. Fa inna syaba'a, karena sesungguhnya kekenyangan itu, sebetulnya di sini kekenyangan yang masih al-mu'tad kata Syekh, itu yuksi, bisa mengeraskan kekenyangan itu, al-qalba, hati, bikin keras hati. Wa yufsidu, dan bisa merusak itu asyaba, kekenyangan itu, adzihna, merusak adzihna. Adzihna itu kecerdasan, al-fatonah, kepintaran kita. Jadi intelijensi kita itu bisa rusak juga kalau kekenyangan gitu. Wa yubtilu, dan dapat membatalkan itu asyaba, al-hifdho, hafalan juga jadi hilang. Wa yuthqilu, dan dapat memberatkan itu asyaba, al-a'dha'a, anggota-anggota tubuh kita, anil ibadati, dari beribadah. Berat untuk beribadah, wal ilmi, dan berat untuk belajar. Ya kan? Kalau kekenyangan baru baca sebentar, ngantuk gitu. Itu anggota tubuh kita tuh kan. Itu yuthqil namanya. Yuthqil al-a'dha anil ibadah wal ilmi. Yang tadi itu yang apa namanya? Ustaz Zuma bilang ya megah, terus ya udah berat ininya, al-a'dha-nya itu berat untuk jalan. Ya. Wa yuqwi, dan dapat memperkuat itu asyaba, kembali ke asyaba, rujuknya kekenyangan, asyahawati, syahwat. Di sisi yang lain, syahwat, nafsu itu bisa kuat, maksudnya yang negatif tentu, tarikan yang negatif, asyahawatnya jadi kuat. Apalagi kalau yang dimakan diminumnya apa? Kambing. Wah, kambing, sate kambing. Apa lagi itu? Yang dari Dieng, apa yang dari Dieng? Wah, pokoknya yang kuat-kuat. Yuqwis syahawat kata. Yang dimaksud asyahwat di sini istiyaqun nafs ila syai'i. Jadi kalau makanan sampai kekenyangan itu bisa mendorong untuk memperkuat syahwat yang untuk melakukan sesuatu yang negatif. Wa yunsiru, dan dapat menolong, membantu, memfasilitasi ini asyaba, junudas syaitani, tentara-tentara syaitan secara spiritual. Siapa tentara setan itu? Nah, Imam Syekh Nawawi menjelaskan di tengahnya. Yang dimaksud dengan pasukan-pasukan setan itu adalah ada 10 katanya. Pertama, zalim, az-zulmu. Yang kedua, al-khiyanatu, khianat, wal kufru, ingkar pada kebenaran, wa tarku hifdil amanah, tidak amanah, wan namimah, mengadu-ngadu, wan nifaq, munafik. Pokoknya yang buruk-buruk deh ini. Pasukannya syaitan ini senang sekali melekat pada orang yang suka berlebihan kekenyangannya sampai kemerkaan tadi itu gitu ya. Ini ada pepatah dari Luqman ke anaknya, sangat terkenal kan ya, Luqman tuh di dunia pendidikan kan ya. Qala Luqman libnihi katanya, ya bunaya, anakku, idam tala'tal ma'iddah namat al-fiqrah. Kalau perut engkau penuh, maka pikiran kamu akan tidur. Wa kharasat al-hikmah, dan kebijaksanaan juga akan hilang. Wa qa'adat al-a'dha 'anil ibadah, sulit untuk beribadah. Nah, ini boleh juga nih disampaikan ke santri nih. Nih. Kata al-hikmah katanya begini, kata al-hikmah nih soal kekenyangan. Man kathura aqluhu, barang siapa yang makannya terlalu banyak kekenyangan, kathura surbuhu. Nanti minumnya juga pasti banyak. Ya kan? Walaupun ada teori, kita dapat teori dari Buya Zainuddin, kalau makan jangan minum sampai selesai makannya 30 menit baru minum. Gitu. Walaupun banyak yang kesulitan, jadi baru sebentar minum, ya enggak? Karena ininya selek mungkin. Tapi kalau sampai
terus-terusan sampai kekenyangan, man katsura akluhu, kata Syekh Nawawi, barang siapa yang makannya banyak, katsura syurbuhu, minumnya akan banyak. Wa man katsura syurbuhu, dan barang siapa yang minumnya banyak, katsura naumuhu, tidurnya juga akan banyak. Iya. Kan megah tadi itu. Wa man katsura naumuhu, dan barang siapa yang banyak tidurnya, katsura lahmuhu, akan banyak tuh katanya ininya, apa, lahmu tuh daging sebetulnya. Mungkin berat badan. Lemak ya mungkin ya, wallahu alam lah. Pokoknya habis makan karena ngantuk, kenyangan, tidur kan nggak sehat juga secara kesehatan toh. Nah, jadi man katsura naumuhu, barang siapa yang banyak tidurnya, maka katsura lahmuhu, banyak lemaknya, banyak dagingnya. Wa man katsura lahmuhu, dan barang siapa yang banyak dagingnya berlebihan, maka qasa qalbuhu, katanya, akan keras hatinya. Wa man qasa qalbuhu, dan barang siapa yang keras hatinya, gharaqa fil asami, biasanya dia akan terjerumus pada hal-hal yang dosa, yang dilarang. Itu dari makan tuh. Gitu. Jadi jangan berlebihan juga. Makanya kan kalau di pesantren mah ada tirakat ya. Tirakat, santri itu ya tirakat gitu. Cuma nggak tahu kalau di sini ada tirakat nggak. Nah, tirakat itu prihatin gitu. Jadi ada ya Mia? Oh ada ya, alhamdulillah. Tentu tirakat masing-masing beda-beda ya. Bukan berarti ada yang sama sekali tidak makan, mutih aja, ada tuh di pesantren. Saya mau ujian nih, saya mutih aja. Putih hanya minum air saja putih gitu, mutih namanya. Ada juga yang ya sudah makannya pas-pasan saja gitu. Ada yang makan sekali mungkin. Pokoknya makan itu bagi Imam Al-Ghazali itu bukan sekedar makan, tapi juga memang ada etikanya gitu. Secara spiritual juga itu terkait dengan kesehatan kita, baik kesehatan lahir, terutama kesehatan batin dalam hal ini. Keras hatinya, tidur melulu, itu kan jadi abu naum. Ini al-hukama yang bicara, bukan saya ya. Barang siapa yang banyak berlebihan makannya, minumnya akan banyak juga. Barang siapa yang terlalu banyak minumnya, banyak juga dia tidurnya. Barang siapa yang terlalu banyak tidurnya, maka daging lemaknya juga akan banyak juga. Barang siapa yang berlebih juga dagingnya, maka qasa qalbuhu, akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, ia potensial terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Potensial, bukan berarti pasti ya. Baik. Kenapa? Mudah-mudahan kita mah enggak lah ya. Ya, kita sering lapar juga ya, makanannya kurang ya. Wah ini lapar nih, Indomie, wah susah ya. Saya ya makan nasi nih Indomie. Indomie pakai nasi juga. Ya. Wasyaba, kelanjutannya, wasyaba'u, dan adapun kenyang, minal halali, dari barang yang halal, dari makanan yang halal. Mabda'u kulli syarrin, itu adalah pokok atau dasar setiap keburukan. Kenyang akibat makan yang halal saja itu menjadi sumber setiap keburukan, katanya. Wasyaba'u minal halali mabda'u kulli syarrin. Kenyang akibat makan yang halal itu menjadi sumber setiap keburukan. Fakaifa minal harami, maka bagaimana jadinya minal harami kalau diakibatkan oleh makanan yang haram. Yang halal saja itu menimbulkan keburukan, apalagi kalau yang haram gitu ya. Atau yang subhat juga sama gitu ya. Subhat, haram. Naudzubillah. Wa talabul halali, dan adapun mencari yang halal, faridatun, itu diwajibkan, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, dan tentu wa muslimatin, untuk muslim laki-laki, muslim perempuan, sama, mencari yang halal itu diwajibkan ya.
Wal ibadatu dan adapun ibadah. Sekarang gini, gimana nih kalau misalnya ya saya nggak bisa kalau nggak kekenyangan, jadi setiap makan tuh kenyang, terus ditambah lagi makannya itu yang haram misalnya. Tapi kan saya ibadah juga, saya ngaji juga. Kira-kira gimana tuh? Ngaji juga, ibadah juga, cuma nggak bisa menghindarkan diri dari yang haram, kayaknya gatel gitu kalau nggak makan yang haram gitu ya. Wal ibadatu dan adapun ibadah, wal ilmu dan berilmu, ma'a aklil harami disertai dengan mengkonsumsi yang haram, itu kalbinai kata Al-Ghazali, ibarat bangunan ala sirjin, di atas asirjin. Apa ya asirjin itu? Kayak lumpur begitu. Jadi kayak yang lembek lah gitu ya. Fondasi yang lembek. Ibarat kita bikin bangunan tapi di atas tanah yang bekas rawa misalnya tanpa ada fondasi gitu ya. Di atas sirjin. Seperti bangunan di atas sirjin. Jadi kita tuh membangun sebetulnya beramal, beribadah, berilmu, ngaji, beramal baik. Tapi begitu nyampe rumah, makannya itu dari yang haram. Mungkin dia punya kerja tambahan, tapi yang haram. Cuma yang haram ini lebih banyak itu hasilnya. Sampai 56 miliar misalnya. Sampai triliun misalnya. Wah. Yang halalnya, ya mungkin berapa gajinya kita 10 juta, 5 juta, 15 juta, 20 juta misalnya gitu ya. Tapi dia ya beribadah juga, berilmu juga. Nah, kata Imam Al-Ghazali itu kalbina ala sirjin. Ibarat kita itu membangun sebuah bangunan tetapi di atas al-zabal, di atas az-zabal, di atas pondasi yang lembut, yang tidak kuat gitu, sehingga akan runtuh juga gitu. Tidak ada artinya gitu ya. Ibadahnya itu nggak ada artinya gitu. Berilmunya juga tidak ada artinya. Fa idza qani'ta, maka apabila engkau ridho, qanaah. Fa idza qani'ta, maka apabila engkau merasa cukup gitu, qanaah itu. Fis sanati, dalam 1 tahun, biqomisin khasanin, dengan memakai baju yang kasar, biqomisin khasan, baju yang kasar, wafil yaumi, dan di dalam 1 hari, walailati, dan 1 malam, biroghifaini, cukup memakan 2 roti, 2 potong roti, minal khiskari, dari khiskar. Al khiskar itu gandum yang murahan gitu ya. Watarokta, dan engkau tinggalkan at-taladzuza, bersenang-senang, biatyabil udumi, dengan menu yang paling baik, lam yu'awizka, maka itu tidak akan melemahkan kepada engkau, minal halali, dari yang halal, ma, sesuatu, yakfika, yang mencukupkan kepada engkau. Nah. Jadi kalau engkau merasa cukup, ya dalam 1 tahun itu cukup punya baju 1 misalnya, ini yang ekstrimnya gitu. Lalu cukup kok dalam 1 hari 1 malam itu saya makan 2 potong roti pun begitu, bahkan yang murah, gandum yang murah, kalau ini kan konteksnya di Arab, gandum, dan tidak berlebih-lebihan, tarok tataladzud, tidak menambah menu yang mungkin ada pengantarnya, ada menu utama, ada dessertnya, tidak yang begitu. Itu sebetulnya juga cukup gitu. Lam yu'awizka minal halali ma yakfika. Tidak akan melemahkan kepada engkau sesuatu makanan, minuman, pakaian yang mencukupkan kepada engkau. Wal halalu, dan adapun yang halal, katsirun, itu banyak. Kan suka ada yang ini ya, suka ada ungkapan, nyari yang halal, nyari yang haram aja susah gitu ya. Bener nggak sih? Tergantung ya.
Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Tuh, jangan rewel. Wah, gitu kan. Wal halalu, dan adapun yang halal katsirun, itu banyak. Jadi kalau dalam usul fikih, dalam fikih itu, dalam syariat, setiap yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu halal. Itu prinsipnya, pegang. Artinya banyak banget yang halal itu. Coba dibandingkan dengan yang dilarang oleh Rasul. Makanan, sekarang makanan yang dilarang nih untuk umat Islam ya, dalam Al-Quran. Coba sebutkan. Yang dilarang. Khamar, oke, minuman itu ya. Babi, bangkai, misalnya gitu ya. Nah, darah, daging apa? Apalagi? Itu baru 4. Iya, binatang hidup di 2 alam. Oke, apalagi? 5, itu baru 5. Binatang yang tertekan. Ya, bangkai misalnya gitu ya. Binatang yang kecuali kalau ikan makan mau mati juga halal kan ya. Nah, pokoknya silahkan sebutkan, ini baru 5, ada 10, kalaupun Anda dapat 1000, bandingkan sekarang dengan makanan yang halal. Banyak banget. Nah, makanya agak aneh juga ya, yang disertifikasi itu yang halal. Ada logo-logo makanan itu tag halal gitu. Yang banyak yang halal. Banyak banget. Kenapa yang tidak disertifikasi itu yang haram aja ya? Stempel ini haram. Nah, berarti kerjaannya nggak terlalu banyak kali kalau gitu ya. Supaya banyak kerjaan jadi stempel yang halal. Ini aja stempel halal, halal sekarang. Ada logo halalnya. Air minum apa halal, sampo halal. Pokoknya sebetulnya prinsipnya itu wal halalu katsirun. Yang halal itu banyak. Setiap yang tidak ada larangannya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis itu halal. Wal halalu katsirun. Gitu. Walaisa, nah ini juga menarik nih. Walaisa, dan tidaklah alaika kewajiban buat engkau antatayakona, untuk meyakini, untuk mencari tahu. Tatayakon di sini bimakna tufattish, meneliti, mengubek-ubek begitu. Walaisa, dan bukanlah alaika kewajiban engkau antatayakona, untuk mencari tahu, mencari yakin bahwa tinal umuri, hal-hal yang sifatnya itu batin, sifatnya itu tersembunyi begitu. Bahwa tinal umuri, hal-hal yang batin dari berbagai benda begitu. Jadi kewajiban kita itu sebetulnya, kata Al-Ghazali, bukan menelisik, mencari tahu ini secara batinnya ini halal atau enggak nih. Datang ke KFC misalnya. Oh, sebentar, lihat dulu dapurnya. Ini dari mana dagingnya? Mau beli KFC gitu ya. Terus ininya di mana? Disembelih di mana? Oh, terus dia datang dulu mungkin ke tempat penyembelihannya misalnya. Oh, ini disembelihnya sama kiai atau bukan nih? Wah, jadi kalau begitu harus ada makan yang ini adalah ayam yang disembelih oleh ustadz. Wah, baru yakin mungkin gitu ya. Sebetulnya kata Al-Ghazali tidak ada kewajiban itu. Tidak ada kewajiban untuk tufattish bawatinal umur. Lalu apa dong yang harus kita lakukan? Bal alaika, tetapi wajib bagi engkau itu antah tariza, engkau menjaga mimma dari sesuatu ta'lamu yang engkau sudah yakin annahu, bahwa sesuatu itu, benda itu, harta itu haramun, itu haram. Jadi yang harus dilakukan oleh kita itu, kita harus sekuat mungkin menghindarkan diri dari sesuatu yang haram. Kalau sudah jelas haram. Tapi kalau misalnya bendanya alal haqiqah, secara bendanya itu sendiri, misalnya ayam itu halal, maka sebenarnya tidak ada kewajiban mencari tahu. Datang ke rumah teman misalnya, ya muslim juga mungkin. Nah, kemudian ada dihidangkan sapi, tanya, ini sapinya kamu beli di mana nih? Halal loh, terus gitu. Sebenarnya tidak ada kewajiban begitu. Apalagi kalau di Indonesia mayoritas muslim, ya kan? Kalau di Okinawa atau di
Tokyo itu gimana tuh Pak Kiai? Ya. Kan ada restoran halal ya, yang menurut itu ini ada ayam. Berarti kan jelas itu kan? Berarti kan jelas. Tapi kan itu orang Jepang gitu ya, takutnya dicampur babi-babi gitu. Enggak. Kalau seandainya lingkungannya itu tidak seperti di kita di Indonesia, tentu saja berbeda ya. Biasanya bahkan di Jepang itu ada lembaga ya semacam BPJPH kalau di Indonesia, lembaga sertifikasi halal. Mereka sangat menghargai sekali. Di Kyoto misalnya yang saya tahu di kantinnya itu ada halal corner. Saya kalau ke situ ya makannya halal corner, terus isinya apa? Kebab gitu. Dari Turki, bukan dari Indonesia tapi. Atau kalau ada restoran Indonesia itu pasti biasanya itu halal. Nah, yang tidak boleh kita lakukan itu begini misalnya, yang dimaksud di sini ya. At-tufatish itu datang ke restoran Indonesia, misalnya di Tokyo gitu. Oke, ayam. Wah, kita selidiki dulu. Ayamnya dari mana atau apa. Itu sebetulnya tidak ada kewajiban. Tapi kalau kita merasa tidak yakin, ya silahkan gitu. Pilih yang ini, pilih yang keduanya itu. Yang harus dilakukan itu pokoknya yang yang jelas-jelas haram. Ini prinsipnya. Tentu situasi yang berbeda, konteks yang berbeda juga perlu sikap yang berbeda dari kita ya. Ada orang satpam misalkan ya, dia nggak tahu siapa itu majikannya beberapa tahun kemudian dia baru tahu kalau majikannya itu adalah pemilik diskotik dan judi online. Nah, oke. Nah, saya sudah 1 tahun belakangan dia baru tahu kalau majikannya ini penghasilannya dari situ. Dari haram ya. Dia udah 15 tahun dia nggak tahu Pak. Ya. Nah itu gimana Pak Kiai? Dari 0 sampai 14 tahun itu gimana? Ini jawabannya ada di kalimat berikutnya. Jadi ada yang bekerja di tempat yang ternyata baru ketahuan hartanya itu haram gitu ya. Nah, ada nih Al-Ghazali melanjutkan nih. Bagus itu pertanyaannya. Autadunna. Nah, autadunna. Yang harus engkau lakukan itu tadi itu adalah menjaga jangan sampai menjaga dari hal yang engkau sudah tahu itu haram. Itu yang pertama. Autadunna, atau engkau menduga annahu bahwa hartanya itu haramun, itu haram, donnan, secara dugaan pada umumnya. Hindari kalau kita menduga ini hartanya itu haram. Hasola, yang hasil itu dugaan, min alamatin, dari ciri-ciri najizatin yang nampak, makrunatin yang disertai, bil mali dengan harta. Nah, yang harus dilakukan oleh kita juga itu adalah antahtariza, engkau menjaga diri dari harta yang menurut engkau, dugaan engkau itu haram. Au tadunna annahu haram. Dari mana taunya dugaan itu? Hasola min alamatin najizatin, ada tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya misalnya mungkin salah satunya yang tadi usahanya gitu ya. Dugaan kita itu misalnya haram begitu. Itu juga harus dihindari. Amal ma'lum, adapun harta yang sudah diketahui keharamannya atau kehalalannya, fadhahirun, maka itu sudah jelas hukumnya. Kalau yang haram haram, kalau yang halal halal, gitu ya. Sekarang bagaimana kalau yang terduga tadi itu? Wa amal madnunu, dan adapun harta yang diduga keharamannya, bi'alamatin, dengan ciri-ciri tertentu. Ada juga sih harta-harta yang menurut dugaan kita, kan itu saya nggak tahu yang tadi itu baru dugaan haram hartanya atau sudah pasti. Kalau yang kasusnya gimana? Sudah pasti itu? Dia udah tahu, tapi belakangan gitu ya. Belakangan. Ya kan sebelumnya nggak tahu, tinggal taubat aja. Jadi dimaafkan. Iya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang terduga nih? Harta yang terduga haram. Itu yang seperti apa jenisnya? Wa ammal madnunu, dan adapun harta yang terduga haram.
bi'alamatin dengan ciri-ciri tertentu, fahuwa, maka harta yang seperti ini misalnya malus sultani. Imam Al-Ghazali menyebutnya yang pertama itu harta penguasa. Itu harus hati-hati. Kalau ada tanda-tanda nih, ini malus sultani wa ummalihi katanya. Harta sultan dan harta karyawan-karyawan sultan. Waduh. Mengapa kok disebut sultan? Ya karena potensial menjadi pejabat itu potensial sekali, penuh dengan harta yang tidak halal gitu. Bukan berarti semuanya. Gajinya halal dong. Ya saya juga pernah lah gitu ya jadi pejabat gitu. Ya halal gitu ya. Tapi saya tahu, itu potensi-potensi yang haramnya itu paling tidak subhat itu banyak sekali. Banyak sekali. Sultan wa ummalihi. Sultan itu kalau di negara presiden, ummal itu berarti menteri. Kalau di kementerian, sultan itu berarti menteri, ummalnya itu eselon 1, eselon 2, eselon 3 mungkin gitu ya. Itu harus hati-hati itu karena itu bisa termasuk al-madnun, bukan dipastikan loh, al-madnun. Bisa jadi potensial ya. Terduga. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dalam konteks kekinian kadang-kadang misalkan seorang auditor dia mengaudit perusahaan. Iya. Nah, setelah diaudit harus ada harus ada akadnya dulu kan Pak. Misalkan ini nih saya mau ngedit mau audit tapi jujur ya. Tapi dia itu ngasihnya banyak gitu Pak. Itu suap atau hadiah itu jatuhnya. Kalau sesuatu diberikan ke pejabat, kalau seseorang memberikan sesuatu ke orang yang punya kuasa, ya dalam hukum positif kita ya gratifikasi kan. Dikasih lukisan, dikasih apapun, apalagi uang banyak. Padahal ada relasi kuasa, patron klien gitu. Yang ini itu bergantung pada yang si pejabatnya misalnya. Ya itu gratifikasi, berarti itu harus al-madnun, harus diduga itu hartanya itu tidak halal. Sudah jelas kok gratifikasi sebetulnya kalau haram malah kalau sudah jelas-jelas itu untuk mempengaruhi kebijakan gitu ya. Saya tuh ingat saya menyiapkan lukisan yang dibikin oleh kaligrafer nasional Pak Kiai Sirojudin yang ingin saya hadiahkan ke menteri atasan saya, gitu kan. Tapi saya tidak berani memberikannya sampai saya pensiun. 3 tahun saya nunggu. Jadi setelah menterinya pensiun, baru kemudian saya berikan. Ini sebetulnya sudah disiapkan sejak. Karena kalau saya berikan saat itu bisa jadi dilaporkan ke KPK dan itu gratifikasi. Padahal niat saya sebetulnya kan untuk ya ini hadiah gitu. Tapi kalau ke pejabat itu bisa jadi barang haram. Hati-hati pokoknya. Makanya malu sultan oleh Al-Ghazali disebut secara khusus ya. Bukan berarti semua pejabat itu melakukan keburukan. Ini kan al-madnun namanya. Apalagi harta yang harus hati-hati, wa maluman, dan harta orang lakasba yang tidak ada kerjanya sebetulnya lahu bagi dirinya illa minan niyahati, selain dari an-niyahah. Ini orang nih kerjanya an-niyahah, nggak ada kerjaan lain. Apa itu an-niyahah? Min ujrotil bukai alal mayyit. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal, dia itu kerjanya itu nangis gitu. Begitu dia, wah ini tetangganya nangis, datang dia, aduh ya Allah ikut bersedih, ya Allah saya ikut berduka cita, tuh pokoknya dia nangis an-niyahah. Dikasihani dia dapat bang. Habis itu pulang permisi ketawa. Innalillahi, datang lagi dia. Waduh ibu, saya tuh dekat banget sama almarhum. Wah dan seterusnya. Dapat dari situ. Itu ada rupanya profesi begitu. An-niyahah. Dari dulu. Ada rupanya. Ada loh gitu. Spesialis begitu.
Pokoknya memanipulasi air mata gitu. Min ujratil bukai alal mayyit. Ya. Itu juga sebetulnya hartanya itu terduga haram gitu. Au bai'il khamari atau harta orang yang tidak ada kerjaan lain selain bai'il khamari, menjual khamar. Kalau itu jelas ya. Au ar-riba atau harta dari riba. Meminjamkan 100 dengan perjanjian dipaksa pokoknya kamu harus bayarnya 150. Wal mazamir awil mazamiri atau al mazamir. Al mazamir ini sebetulnya alat musik sebetulnya. Al mizmar ini tetapi alat musik yang membuat kita lalai, lupa ibadah gitu. Wa ghairi dalika. Dan selain daripada itu min alatil lahwi, dari alat-alat yang membuat kita lalai, allahu al muharramati yang diharamkan. Fa in alimta. Nah, kalau seandainya engkau tahu, misalnya ada orang yang kita kenal tapi ya mungkin yang tadi. Jadi sebetulnya majikan saya itu ya saya tahu sih dia ya usahanya itu jual beli minuman keras atau apa misalnya. Tapi rasanya tidak semuanya haram juga. Rezekinya kelihatannya ada juga yang halal. Nah, gimana kalau begitu? 80% usahanya itu yang haram, jadi campur ya. Tapi 20%-nya itu dia ya buka warung, misalnya biasa gitu. Fa in alimta, maka kalau engkau tahu anna aktsara malihi, bahwa kebanyakan hartanya ya haramun itu haram qot'an secara pasti dari minuman keras tadi misalnya, maka maka sesuatu gaji atau apapun tak khuduhu yang engkau ambil dari orang itu min yadihi dari tangannya, yang gaji yang kamu terima misalnya, wa in amkana meskipun mungkin ayyakuna ada gaji yang diterima itu halalan, itu diambil dari yang halal, nadiron dari yang sedikit tadi itu, fahuwa maka itu haramun, sebetulnya haram. Itu haram. Kalau kita sudah tahu pasti bahwa bos kita itu memang bisnisnya haram. Tapi mungkin kita dapat gaji dari dia, ya mungkin ada sih 10% dia usahanya halal. Tapi kalau engkau tahu pasti, qot'an, pasti bahwa sebetulnya aksar malihi itu haram, kebanyakan harta itu haram, maka apapun yang engkau terima itu menjadi haram. Meskipun ada kemungkinan diambil dari yang halal. Gitu kata Al-Ghazali. Mengapa begitu? Li'annahu, karena sesungguhnya harta itu yang engkau ambil itu al-ghalibu, itu yang mayoritas ala dzonni pada dugaan keharamannya. Gitu ya. Terakhir, sebetulnya, ini dikit lagi sih sebetulnya saya bacakan aja sampai titik deh. Wa minal harami, dan diantara yang haram al-mahdi yang murni, yang ini nih ada yang kalau tadi kan terduga, ini ada harta yang benar-benar pasti haram. Wa minal harami, dan diantara yang haram al-mahdi yang benar-benar haram, ma itu adalah rejeki, makanan, minuman, pakaian, apapun, yuk kalu. Ma itu adalah makanan, yuk kalu, yang dimakan ini makanan, minal auqafi, dari harta wakaf. Kalau itu udah pasti haram. Min ghairi syartil waqif, tanpa ada syarat catatan dari orang yang mewakafkan. Kecuali kalau yang kata orang yang wakafnya, ini saya wakafkan ya untuk yayasan Islam Alhamidiyah misalnya. Tapi yang ini itu boleh dimakan ya, di luar dari yang wakaf ini, boleh dipakai misalnya. Nah itu berarti. Tapi kalau kata yang wakif itu, ini semua saya wakafkan untuk yayasan, lalu ada yang memakai, mengambilnya secara pribadi, maka itu haram. Wa minal haramil mahad, ya, harus hati-hati. Faman, maka barang siapa lam yastaghil, yang tidak ikut sibuk bitafaquhi, dengan berilmu, bertafakuh, mengabdi misalnya, fama, maka apapun
harta ya'khudhu yang dia ambil atas harta itu minal madarisi dari madrasah-madrasah misalnya. Di sini dicontohkan madaris. Kalau seandainya ada orang ngabdi juga enggak, ngajar juga enggak, belajar di situ juga enggak, tapi dia memanfaatkan uang dari madrasah nih, haramun, maka itu haram. Ya, ma ya'khudhu minal madaris haram. Dia tidak punya hak. Waman dan adapun orang irtakaba yang melakukan maksiat turaddu akan tertolak biha atas kemaksiatannya itu apa asyhadatu syahadat. Waman irtakaba maksiatan turaddu biha syahadatu. Orang yang sudah maksiat seperti ini, memakan harta yayasan, memakan harta wakaf, itu syahadatnya, persaksiannya tidak bisa diterima di dalam Islam. Fama ya'khudhuhu, maka adapun sesuatu ya'khudhuhu yang dikonsumsi atau mengkonsumsi orang atas sesuatu ini, harta ini, bismis sufiyati, atas nama kebaikan, atas nama sufi, atas nama spiritualitas. Ada misalnya orang mengumpulkan harta atas nama untuk membantu orang miskin misalnya. Bismis sufiyah itu maksudnya begitu. Min wakfin, dari wakaf. Ini untuk membantu bencana alam, ini untuk membantu orang miskin misalnya gitu. Au ghairihi, atau selain wakaf, kasodaqatin, seperti sodakoh. Ini untuk orang-orang yang sedang fisabilillah, ala sufiyah. Lalu diambil, dipakai, fahuwa, maka harta seperti itu haramun, itu juga haram. Hati-hati. Ngumpulin uang, pegang uang, aduh kalau nggak amanah itu godaannya besar sekali. Waqad dzakarna, dan kami telah jelaskan madakhilas syubhati, tentang bab-bab yang syubhat, wal halali, dan yang halal, wal harami, dan yang haram, tentang rinciannya, pembagiannya, kategorinya yang halal dan haram dan yang syubhat. Kata Imam Al-Ghazali, kami sudah jelaskan fi kitabin, dalam kitab mufradin yang tersendiri, min kitabi Ihya Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin. Ada kitab yang lebih tebal ya. Fa'alaika, maka wajib bagi engkau bitolabihi, mencari kitab itu. Maksudnya baiknya ngaji kitab Ihya, khusus di situ lebih jelas lagi tentang yang halal, yang haram, yang syubhat. Fa inna ma'rifatal halali, karena mengetahui yang halal, wa talbahu, dan mencari yang halal, mengetahui dan mencari yang halal, faridatun, itu diwajibkan ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, kas-sholawatil khamsi, seperti sholat 5 waktu. Bukan kewajiban yang sifatnya fardu kifayah, tapi ini fardu ain. Setiap orang memang harus mengetahui dan mencari yang halal, gitu ya. Seorang muslim yang main forex atau trading gimana Pak? Itu syubhat atau haram Pak? Waduh, saya nggak ngerti itu forexnya itu. Kayak yang di online itu Pak. Itu jatuhnya gimana Pak? Ya, kalau seandainya mengikuti aturan jual beli yang selayaknya, tidak ada penipuan, tidak ada, saya kira ya banyak bentuknya yang halal itu ya. Hanya saja memang saya tidak berani bicara sesuatu yang saya tidak paham nih. Jangan-jangan keliru nanti ya. Baik, para jemaah sekalian, silakan kalau ada yang mungkin di Zoom atau di mana mau menyampaikan, silakan. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan, masih ada waktu sekitar 17 menit lagi. Mungkin di studio atau yang di Zoom bisa raise hand atau ditulis dalam kolom chat. Ya, di studio sudah rame nih. Alhamdulillah ya, karena memang ini dekat sekali dengan sehari-hari kehidupan kita ya, soal halal, soal haram, soal perut. Perut itu kalau kita lapar ya, perut sampai kemudian kita menjadi soal yang miskin, kelaparan, fakir,
kadal faqru ayyakuna kufran gitu. Kefakiran itu bisa mengakibatkan kekufuran. Orang tuh bisa pindah agama tuh bisa itu kalau akibat perut. Makanya ada ungkapan tadi itu, mencari yang haram aja susah. Ada ibarat begitu, meskipun sebetulnya tidak juga. Baik. Silakan. Ada Pak Suyatno Kiai di Zoom Silakan, yang ingin Pak Yatno. menyampaikan secara langsung. Dipersilakan Pak Yatno. Baik, terima kasih Ustaz Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, terima kasih waktunya, dan ngaji kali ini kayaknya saya kenal banget nih Pak Kiai. Karena terkait dengan makanan minuman dan tadi apa atau lemak tadi gitu ya. Waktu ini saya termasuk orang yang produksi lemaknya banyak nih Pak Kiai. Iya, saya malah menarik tadi ada ungkapan bahwa makan jangan minum. Nah ini saya agak bingung nih Pak, ya apakah ini fatwa atau hadis atau gimana gitu ya, karena makan tuh kalau saya sering seret gitu, apalagi kalau makannya itu nggak ada kuahnya. Terus zaman dulu makan nasi jagung itu kan kalau nggak minum, wah baru 3 suap mungkin juga udah nggak ketemu lagi begitu ya. Ini mohon arahannya ini apakah hanya sekedar fatwa atau mungkin ada hadis yang mengatur hal tersebut. Terus yang kedua, saya pernah mendengar nih dari rekan saya bahwa kita tidak boleh makan makanan yang 2 alam sekaligus, misalkan ikan plus ayam, itu kan artinya 2 alam ya, satunya di darat, satunya di air begitu ya. Itu katanya nggak boleh gitu. Nah, padahal kalau lagi prasmanan itu kan memang itu dihidangkan gitu ya, ada opor, ada sate, ada ikan bakar dan sebagainya. Itu biasanya kalau saya nggak ngambil semuanya itu rugi gitu ya, nampak prasmanan gitu. Ini mohon arahnya juga Pak Kiai, 2 hal ini yang cukup sederhana, tapi memang saya agak bingung begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Yatno. Saya kira tentang minum itu tentu kita tidak mungkin kalau tidak minum ya. Itu dari perspektif kesehatan yang pernah kita dengar. Ada memang yang mempraktekkan gitu ya. Salah satunya kan Buya Zainuddin itu berbagi pengalamannya tentang kesehatan yang kebiasaan yang membuat beliau sehat. Alhamdulillah sampai sekarang sudah usia 80 berapa itu? 83 atau 84 ya. Tapi beliau masih sehat. Nah, salah satunya kebiasaannya itu adalah tidak minum sampai 30 menit setelah selesai makan gitu ya. Saya sendiri tidak bisa mempraktekkan itu, sudah mencoba, begitu baru aduh ini kok seret, ini dikit deh saya minum dikit. Tapi kalau minum terlalu banyak juga nggak enak juga kan gitu, karena kan keburu kenyang gitu ya. Jadi saya gitu secara kesehatan. Nah kalau secara agama itu yang kita dengar penjelasannya memang jangan lebih dari 1/3 gitu. Makanan 1/3, minum buat air 1/3, kemudian buat nafas 1/3 gitu. Kira-kira begitu. Nah, tapi kan kita tidak punya takaran secara khusus ngelihat ini udah 1/3 atau belum. Oh, udah nyampe nih airnya 30%. Kan nggak kelihatan begitu. Jadi saya kira salah satu patokannya adalah jangan sampai kita al-ghulu. Al-ghulu itu berlebih-lebihan itu ekstrim dalam hal makan, ekstrim dalam hal minum ya. Yang penting tuh itu, bahwa kemudian Pak Yatno merasa aduh saya jangan-jangan kelebihan nih, banyakan dagingnya misalnya. Kalau banyak produktif juga itu tidak termasuk kategori yang tadi Pak Yatno. Kalau yang tadi itu banyak makan, banyak minum, akibatnya tidur mulu. Kalau Pak Yatno kan tidak tidur mulu kan. Iya. Saya kebetulan aja, saya tuh banyak makan tapi nggak bisa gemuk saya. Segini aja gitu. Hanya ketika tugas haji saya pernah gemuk. Mungkin karena daging terus di sana gitu. Tapi masing-masing orang berbeda-beda ya. Berbeda-beda, kasusnya berbeda-beda saya kira. Kalau soal opor dan lain-lain sama sih. Kalau ada tersedia mau mencicipi silahkan. Apa saja, yang penting itu jangan berlebih-lebihan. Siapa yang tahu berlebih-lebihan? Kita sendiri gitu. Kita sendiri ketika hajatan, ketika apa kan makanan banyak sekali tersedia ya. Dan saya kira kalau ketika hajatan nggak ada kayaknya orang yang kekenyangan gitu, paling nyicipin dikit-dikit gitu.
nyobain sampai es krimnya barangkali gitu ya. Kayaknya nggak ada tuh yang ngitung, saya nggak tahu juga sih, ada nggak, saya kondangan ini 100.000 nih, kira-kira ini udah nyampe 100.000 belum ya? Kayaknya kok gitu amat gitu ya, kasihan yang hajatan ya, bandar rugi. Bawa keluarga lagi. Iya, kalau satu mangkok kan bakso kan cuma 20.000 nih, saya nih ininya kondangannya 200.000 nih. Wow. Belum pulang-pulang sampai selesai 5 mangkok misalnya, kan tidak gitu. Jadi patokannya jangan berlebihan ya. Ya, ada lagi ya. Tadi suaranya bisa, kalau bisa lebih diperbesar ya, tadi agak kecil. Baik, selanjutnya Bu Latifah Muzayana yang akan menyampaikan secara langsung. Silakan Bu Latifah. Dibantu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat Pak Kiai dan semua. Amin, amin. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama saya pengen menanyakan tentang kelebihan makan tadi ya Pak Kiai. Jadi kadang kan kita beli nasi bungkus nih Pak Kiai. Ya, nasi bungkus itu kita udah bilang nasinya separuh gitu ya. Misalnya memang karena kemampuan kita makan itu sedikit gitu ya. Tapi ternyata masih banyak juga, dan ketika kita makan ternyata kita udah kenyang tapi belum habis. Nah, antara mubazir karena harus membuang dengan kita menghabiskan tapi kekenyangan itu kira-kira pilih yang mana Pak Kiai? Ya. Terus yang kedua tentang halal haram. Itu kalau misalnya ada dana umat, dana orang banyak, misalnya baik itu koperasi atau misalnya lembaga amal zakat gitu ya, itu ada seseorang yang ingin pinjam tapi hanya dalam waktu beberapa hari, kemudian dia hanya izin kepada ketua lembaga tadi misalnya. Itu bagaimana sikap ketua itu, apakah dia harus mengutarakan kepada yang lain, minta izin kepada yang lain, pengurus yang lain gitu ya, atau dia bisa memutuskan saat itu juga gitu bahwa ya udah dipinjam cuma berapa hari ini gitu. Terus yang terakhir tentang ini pengurus lembaga amal atau atau dana umat yang lain ya. Ini kalau gaji yang diterima oleh pengurus itu apakah itu halal atau boleh atau tidak gitu ya Pak Kiai. Ya. Mungkin itu aja Pak Kiai. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Latifah. Bu Latifah ini ciri khasnya pertanyaannya 3. Mudah-mudahan saya nggak lupa ya. Kemarin juga 3 ya. Ya yang pertama saya suka lupa itu. Yang ingatnya yang terakhir kadang begitu balik lagi ke yang pertama apa ya tadi gitu ya. Nah, ya kan lupa kan tuh. Yang pertama apa kata kuncinya tadi? Ya oke. Nah, yang disebut mubadzir ya, yang disebut mubadzir, perbuatan yang dilarang itu ada sengaja memubadzirkan makanan. Nah, ketika ada makanan tadi kan contohnya bahkan sebetulnya sudah minta setengah tapi dikasih masih banyak juga, lalu ketika makan sudah sampai pada batas maksimal. Saya terus terang termasuk yang tidak bisa meneruskan. Karena ketika saya meneruskan maka yang ada keluar. Saya nggak tahu kalau yang lain. Ada juga yang ngemilnya itu nggak berhenti bisa itu. Terus aja. Begitu, waduh saya nggak habis nih, buat saya tambah lagi itu 1 porsi lagi. Ada tuh yang begitu. Jadi memang beda-beda ya. Kalau saya termasuk yang tidak bisa melanjutkan, mohon maaf kalau seandainya begitu, berarti mubazir ya terpaksa mungkin. Yang asalkan jangan sengaja mubazirkan. Ada cara sebetulnya kan, kalau supaya tidak mubazir ya mungkin diteruskan oleh siapa atau ketika memulainya dipisahkan. Saya biasanya begitu. Ini kayaknya nggak kuat nih. Ya udah dipisahkan aja. Apakah hal di rumah dimakan oleh anak atau istri mungkin dibagi gitu ya, 1 menjadi untuk 2 itu. Ada cara, harus diusahakan sebelumnya supaya memang tidak tersisa
setelah kita acak-acak begitu. Nah, tapi kalau sudah mentok di kitanya misalnya, ya saya kira kalau pertanyaannya lebih baik yang mana, lebih baik jangan mengkonsumsi lebih dari kapasitasnya gitu. Karena nanti akan madarat juga, entah muntah, entah apa gitu. Saya kira itu yang pertama. Kalau yang kedua, yang soal dana amal ya, jadi minta izin. Ada orang minta izin untuk pinjam begitu ke ketua yang megang dana amal, apakah langsung mengizinkan atau tidak. Jelas kalau seandainya itu punya organisasi, ya ada mekanisme organisasi, tidak boleh. Itu namanya penyalahgunaan wewenang ya, saya kira. Kalau seandainya kita diamanahi pegang dana umat, kemudian dipakai untuk memberi pinjaman secara pribadi, apalagi dipakai untuk sendiri gitu, itu abuse of power ya, saya kira, penyalahgunaan otoritas yang kita punya gitu, sama sekali tidak diperbolehkan. Ya kalau mau pakai dari dana pribadi saja, meminjamkannya. Kalau dari dana itu ya berarti harus minta persetujuan, ada mekanismenya ya. Hati-hati banget. Yayasan seperti kita ini kan yayasan nih, swasta, kemudian pemerintah, itu sama saja sebetulnya. Ada potensi bahwa kalau tidak ada kontrol oleh organisasi itu, maka bisa terjadi penyelewengan. Itu ya tadi 2 dan 3-nya ya. Yang ketiga apa? Dapat gaji dari dana umat tadi. Oh, dapat sama seperti zakat sebetulnya. Wal amilina itu sebetulnya orang yang amilin itu orang yang mengurus zakat, sodako ada jatahnya gitu ya. Kalau seandainya memang dia itu minal amilin, termasuk orang yang mengurus zakat, dia berhak mendapatkan dari zakat yang terkumpul itu. Tentu ada batas-batasnya, ada tidak boleh lebih dari 1/3 misalnya gitu ya, dari yang didapatkan gitu ya. Tapi ada juga kok amilin yang enggak deh, saya nggak mau pakai, nggak mau ambil jatah dari situ misalnya. Ya itu tidak apa-apa juga. Sama seperti kita berkurban, kan ada jatah daging buat kita, bisa saja kita kembalikan misalnya itu ya. Begitu. Ada lagi? Oh dari Ibu silahkan. Sebelum dari Zoom ini. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Pak Kiai, saya mau bertanya, ini kan ada sebuah organisasi yang mana itu setiap minggunya ada yang namanya infak, tapi itu secara wajib Pak Kiai. Nah, ada yang tidak mampu ya, dia tidak mampu misalnya infak, maaf ya, nominal misalnya 100.000 seminggu. Dia tidak mampu, akhirnya dia dikeluarkan dari organisasi tersebut karena kamu tidak memenuhi peraturan yang ada di organisasi tersebut. Tapi kan itu kita garis bawahi katanya infak, sodakoh, tapi diwajibkan. Nah itu bagaimana Pak Kiai itu? Saya ini masih punya ganjalan pertanyaan ini dari dulu. Ini alhamdulillah masih bisa ditanyakan sama Pak Kiai. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu siapa maaf? Bu Neneng. Iya Bu Neneng, hatur nuhun. Infak kalau secara definisi yang namanya infak itu bukan kewajiban. Ya kalau mau dibilang wajib itu ya zakat. Selain zakat itu tidak wajib. Sodakoh, infak, makanya ada zis kan, istilah zis kan. Zakat, infak, sodakoh. Yang wajib itu zakat. Zakat harta, zakat mal, zakat fitrah. Tapi yang infak dan sodakoh itu sifatnya itu sukarela secara definisi pengertian. Berarti ada 2 pilihannya. Yang pertama, organisasi itu sebetulnya organisasi berhak ya untuk membuat peraturan, menyepakati. Nah, pilihan pertama itu organisasi mengubah nomenklaturnya, istilahnya jangan infak berarti. Karena kalau infak itu ya di mana-mana sifatnya itu adalah volunteer gitu, sukarela. Berarti namanya bukan infak, tapi iuran anggota. Kalau iuran anggota ya wajib. Tapi sampai sekarang namanya infak. Kalau infak itu
misalnya di kita juga di Alhamidiyah kan lazisnya alhamdulillah sekarang terus banyak berperan di masyarakat gitu ya. Ada bencana di Cianjur juga ikut membantu. Nah, lazis ini sekarang juga kita memberi karena banyak yang ingin berinfak nih ke Alhamidiyah. Maka ketika wali santri itu membayar iur SPP misalnya gitu ya, ada tawaran di situ. Mau infak 5.000, 10.000, kalau tidak apa-apa. Di BSI misalnya bank syariah, swasta nggak boleh dipromosikan. Misalnya di bank tertentu, kalau saya aplikasi habis transfer, habis transaksi, ada mau infak, di Gojek, promosi lagi maaf. Pokoknya di Go online gitu ya. Ya, ojol benar. Di ojol kan juga sama kan, ada 1.000 gitu. Nah, jadi infak jadi keliru berarti organisasinya menamakannya jangan infak, tetapi ya iuran anggota. Gitu. Pilihan itu pilihan pertama, jadi diubah gitu ya. Betul. Nah, pilihan yang keduanya benar-benar infak. Berarti yang tidak bayar jangan dikeluarin dong. Tapi itu soal kesepakatan bersama di organisasinya. Gitu. Ya. Infak itu kata yang memang ada di dalam Al-Quran. Misalnya masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu kamatsali habbatin, seperti ia menanam satu benih, ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, jadi 7 cabang, di setiap cabang ada 100, maka jadi 700 pahalanya. Tapi itu infak, Bang. Kira-kira begitu ya. Satu lagi boleh. Mungkin di kolom chat dari Ustadz Komar, pembina asrama. Assalamualaikum. Afwan Kiai. Harta yang didapat dari pekerjaan yang dianggap hina, mohon maaf, misal pengemis, hukumnya bagaimana? Terlebih pengemis yang sengaja pura-pura terlihat kakinya putus dengan trik-trik khusus padahal kakinya sehat. Jadi win. Gimana ini? Iya, banyak ya sekarang itu yang begitu ya. Ya, terima kasih Ustadz Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, sebetulnya pengemis itu tidak hina. Ya, kalau ada orang yang kesulitan, papa begitu, itu kan ada nomenklaturnya dalam agama yang memang kan fuqara wal masakin, yang memang layak mendapatkan pemberian. Gitu ya. Bisa meminta juga bisa gitu. Hanya saja tangan di atas kan lebih baik. Yadul ulya khairum minal yadis supla gitu. Tangan di atas yang memberi lebih baik daripada yang di bawah. Sebetulnya boleh gitu meminta itu. Ya, jadi kurang tepat juga kalau menyebut pengemis itu hina gitu ya. Nah, emang siapa yang pengen jadi pengemis? Maksudnya kalau dia punya pilihan ya. Kalau punya pilihan jadi pembina di asrama, mungkin lebih baik jadi pembina. Masalahnya dia nggak punya pilihan gitu mungkin. Atau mungkin latar belakang yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, soal memanipulasinya. Nah, ini barangkali hal lain gitu ya. Itu sudah termasuk berbohong kalau seandainya memanipulasi. Bahwa sekarang banyak, ya begitulah. Begitulah memang, tapi saya tidak mau suuzon ya. Ya sudah, kalau memang tidak mau memberi ya tidak usah memberi gitu. Tapi memang ya dari berita-berita yang ada memang kan ada yang merekayasa seperti itu. Bahkan ternyata kaya gitu di kampungnya mah gitu, rumahnya mewah. Tapi di Jakarta di rumahnya mah gedong gitu. Cuma di Jakartanya dia dikoordinir oleh ini, diangkut pakai truk, ditaruh ini, kemudian dibungkus ininya, diikat ke dalam begitu kan. Ingkud-ingkudan gitu mungkin gitu ya. Siga pincang gitu. Iya. Ya dalam hal itunya barangkali Ustadz Komar ya, yang tolabul halalnya yang tidak terpenuhi, saya kira ya, mencari rezeki yang halalnya yang tidak terpenuhi. Ya mudah-mudahan saja kita bisa ya membantunya mengembalikan ke jalan yang benar. Gitu ya. Sudah Ustadz Suma? Iya, baik. Alhamdulillah Jemaah Alhamidiyah kita sudah menyelesaikan juga yang bab al-batn, kewajiban kita untuk menjaga perut.
Nanti berikutnya, di bab berikutnya kita akan menyelesaikan, menambahkan amal farju. Bagaimana Imam Al-Ghazali membahas kewajiban kita untuk menjaga kehormatan kita. Al-farj, alat kelamin. Jadi menjaga kehormatan yang baik laki-laki maupun perempuan menurut perspektif Imam Al-Ghazali seperti apa, insya Allah di pekan yang akan datang. Ada 2 Kamis lagi ya, atau 3 sebelum kita Ramadan. Nah, kita belum tahu nih Ramadan apakah akan sama jadwalnya atau mungkin akan ada perubahan, nanti kita akan sampaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.